Sahabat Kompas, di 2021 siapa yang baru lulus kuliah dan sekarang menjadi fresh graduate? Atau bagi Anda yang di 2022 ingin naik jabatan lebih lagi, tidak mau menjadi entry level. Tapi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh job seeker adalah gaji. Namun, mengapa di beberapa perusahaan gaji nominalnya berbeda-beda? Dan perusahaan seperti apakah yang bisa menawarkan gaji besar untuk Anda para fresh graduate dan para entry level? Simak liputannya dalam kompas.com berikut ini. Mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS, tercatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021. Salah satu faktor, banyaknya angka pengangguran selain penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal, dikarenakan mahasiswa yang baru lulus dan menjadi fresh graduate sulit mencari pekerjaan di masa pandemi. Pandemi membuat semua hal serba digital, termasuk proses rekrutmen dalam pekerjaan. Situs-situs legal lowongan kerja yang bisa jadi rekomendasi antara lain LinkedIn, Jobstreet, Glints, Caliber, Urban Hire, dan Career.com. Situs-situs tersebut menawarkan lowongan pekerjaan dari mulai perusahaan korporasi hingga startup. Tak hanya memberikan informasi lowongan pekerjaan, tak jarang situs tersebut juga menampilkan nominal besaran gaji yang akan diterima oleh calon pelamar pekerjaan. Dengan adanya kemudahan akses melihat nominal gaji, membuat pelamar kerja khususnya anak muda seringkali mengincar tempat kerja yang mampu memberikan gaji yang cukup besar. Saya pun mendapatkan kesempatan melakukan wawancara dengan Adam selaku senior bisnis analis Ada Asia yang juga merupakan karir konten kreator untuk membahas besaran gaji karyawan bagi fresh graduate dan entry level. Untuk lebih lanjut kita bahas mengenai besaran gaji karyawan yang ada di Indonesia. Fresh graduate harus taruh berapa sih gaji yang tepat, dan juga untuk para entry level yang mau next level. Kita akan bahas bersama Mas Adam selaku senior bisnis analis Ada Asia dan juga karir content creator. Halo Mas Adam, apa kabar? Halo Melis. Ya. Oke Mas, kita kan suka lihat ya nih di beberapa media sosial sudah viral nih keluar bocoran besaran gaji karyawan yang ada di Indonesia. Nah itu tuh kalau sumbernya dari sosmed seperti itu, akurat gak sih Mas untuk menjadi acuan para fresh graduate dan juga entry level? Nah, memang teman-teman yang lagi nyari kerja nih emang harus jeli nih ngelihat sebenarnya tuh data-data tersebut tuh sumbernya dari mana gitu. Jangan-jangan sumbernya itu adalah sumber yang kayak dari internal sendiri, atau mereka yang nggak mau expose itu datanya dari mana. Nah itu mungkin teman-teman bisa bertanyakan. Nah yang bisa teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman dapat informasi kayak gitu, cek dulu tuh datanya dari mana dan sumbernya seperti apa. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalnya dari sosmed, kita juga harus teliti dulu ya, ini source-nya dari mana, apakah perusahaan resmi atau dari internal pribadi seseorang aja ya, supaya nggak salah nih untuk acuan gajinya. Oke, kalau misalnya nih beberapa ada yang mempertanyakan, kenapa sih ada perbedaan gaji yang signifikan di setiap industri, di beberapa industri, misalnya kayak gaji pekerja kantoran A dengan pekerja kantoran B, dengan industri A dengan industri B, dan seterusnya tuh kok suka berbeda ya? Apa sih faktor signifikan yang membuat mereka tuh suka berbeda gitu loh menaruh gaji, padahal kan sama-sama fresh graduate, sama-sama entry level gitu. Nah sebenarnya tuh ini ada hubungannya dengan dua hal. Yang pertama itu adalah supply and demand, yang kedua adalah seberapa skill sih yang dibutuhkan untuk di role tersebut ya. Jadi kan ada beberapa entry level yang mereka tuh diharuskan mempunyai skill yang memang yang skillnya itu emang diasah ketika zaman kuliah. Contoh lah sebuah engineer gitu, either itu engineer untuk yang di pertambangan gitu ya, atau engineer untuk jadi di di teknologi. Nah kayak gitu emang beneran bakalan ngaruh banget ketika si orang tersebut itu emang punya skillnya atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang mungkin yang paling signifikan lagi adalah tentang supply and demand. Jadi mungkin Melis atau teman-teman tahu kalau sekarang tuh lagi populer tuh gaji engineer tuh meroket banget ya. Pas graduate bisa langsung 2 digit gitu ya. Itu karena apa? Ya karena memang untuk mencari seorang engineer yang bagus itu tuh untuk sekarang itu susah. Supply-nya nggak sebanyak itu. Padahal di sisi lain perusahaan-perusahaan ini udah banyak yang nyari engineer tersebut dari sisi demand. Banyak perusahaan-perusahaan yang memang nyari orang yang di skill tersebut. Tapi karena memang jadinya rebutan kan, karena supply-nya dikit, makanya mereka di awal berani untuk bayar gitu. Oke, kalau misalnya tadi kan langsung kayak engineer atau ya kayak pertambangan gitu-gitu ya. Tapi sekarang anak muda
lebih ngincer startup nih, karena katanya kalau baru masuk startup gajinya lebih tinggi daripada kerja di korporat. Bener gak sih Mas fenomena kayak gitu? Aku bisa bilang sih pada akhirnya tergantung skillnya sih. Apa maksudnya role apa yang di-apply. Karena memang aku bisa bilang kerja di startup bakalan bisa dapat gaji yang lebih tinggi daripada yang corporate. Itu tuh karena emang kalau masuk startup dituntut untuk menjadi orang yang dynamic. Dynamic dalam artian kalau di corporate biasanya kan udah tersedia tuh job requirement-nya. Jadi kayak harus bisa ngapain A, B, C, D, E, G sampai Z gitu, dan masuk juga yang dikerjain itu. Dan kalau yang di startup itu tuh membutuhkan orang yang lebih dinamis. Jadi ketika mungkin role kerjaannya itu sebenarnya A, B, C, D, E, tapi nggak menutup kemungkinan kalau udah masuk ntar juga bakal melakukan E, F, G, H, I, J, K, L dan sebagainya. Karena memang startup itu adalah lingkungan yang dia itu harus menuntut orangnya itu harus dynamic. Dynamic dalam artian harus siap bantuin ngerjain apapun. Misalnya palu gada gitu. Ini kayak gitu sih. Makanya kayak startup berani gaji lebih tinggi selama orang itu kayak mau dynamic gitu secara role. Mungkin karena perannya cukup lumayan banyak, jadi mengapa gajinya lebih tinggi dari korporat begitu ya kali ya, kurang lebih. Oke, kalau misalnya tadi Mas bilang perbedaan gajinya itu dari korporat A ke perusahaan B dan seterusnya itu bisa berbeda karena skill, supply and demand. Selain itu apa sih yang membuat fresh graduate atau entry level tuh gajinya tuh suka beda-beda gitu? Kalau misalnya yang fresh graduate, bahkan ada yang fresh graduate dan entry level misalnya dia sudah bekerja setahun atau 2 tahun, saat masuk berbarengan itu gajinya bisa sama malah nominalnya, besarannya. Oke, kalau kayak gitu sih aku bisa bilang sebenarnya beberapa. Jadi gini, Mbak Melis ya. Jadi emang beberapa role di startup itu adalah role yang memang baru dalam artian itu emang nggak ada tuh kita zaman kuliah itu ngerjain hal tersebut gitu ya. Jadi ketika role itu di open untuk orang buat apply di sana, ya yang dilihat adalah skill-skill yang dia punya untuk mengerjakan role tersebut gitu. Jadi entah teman-teman itu kayak udah 2 tahun kerja, udah fresh graduate, ketika teman-teman itu punya skill yang diperlukan itu adalah kayak yang kepake untuk role itu ya cuman yang itu aja. Jadi ya itulah mungkin yang bisa kayak membuat kenapa ketika fresh graduate masuk itu gajinya sama, atau yang udah pengalaman 2 tahun itu gajinya sama. Karena pengalamannya itu tidak merefleksikan kayak yang dibutuhkan ketika dia bakalan bekerja di sana. Berarti salah satu bekal untuk para fresh graduate atau entry level untuk melamar pekerjaan adalah skill ya. Diasah lagi skillnya supaya saat melamar, lihat CV, HRD dan juga usernya bisa tertarik ya untuk menawarkan gaji yang cukup besar. Oke, Mas boleh kasih bocoran nggak industri perusahaan seperti apa sih yang bisa kasih gaji besar nih untuk para fresh graduate atau entry level? Nah, kalau menurut data yang dari report yang aku baca kemarin itu, dari HRD Bacot, salary survey, untuk industri yang paling tinggi, salary yang median yang paling tinggi itu adalah di pertambangan dan mineral. Cuman itu dari sisi median ya, tapi kalau dari sisi maksimum gajinya itu tuh paling tinggi tetap di pertambangan untuk yang sekarang. Karena memang nggak bisa dipungkiri di 2 industri tersebut itu membutuhkan high skill, benar-benar high skill job banget, dan kayak orang yang masuk ke situ memang benar harus punya skill yang mereka asah selama kuliah. Kayak gitu, itu mungkin 2 itu. Nah, mungkin yang sekarang lagi trending adalah kalau dari sisi teknologi ada di teknologi finansial. Jadi mungkin kalau dulu orang-orang berebut pengen masuk ke bank kan, karena emang bank mungkin secara secara salary paling tinggi, tapi sekarang tuh sekarang bersaing dengan teknologi finansial. Jadi seperti apa ya? Seperti ya sekarang lah dompet digital, e-wallet dan sebagainya. Jadi yang masih jadi pemegang industri terbesar itu pertambangan ya, dan sekarang bagian teknologi itu fintech lah ya, financial technology ya, yang bisa jadi rekomendasi untuk para fresh graduate dan entry level untuk melamar pekerjaan dengan gaji yang cukup nominal besar ya untuk di karir awal mereka ya. Oke, kalau tadi kan ada survei yang kayak salary, HRD Bacot dan lain-lainnya ya yang terpercaya pastinya. Kalau para fresh graduate dan entry level membaca
data tersebut, apa yang harus dianalisis supaya mereka bisa menentukan nih nominal yang tepat bagi diri mereka sebelum mereka melamar ke pekerjaan yang akan mereka tuju? Oke, pertanyaan bagus, Malaysia. Buat teman-teman fresh graduate yang memang sekarang lagi melamar untuk pekerjaan pertamanya, mungkin yang harus teman-teman analisa sebelum memasukkan gaji ke dalam lamaran tersebut adalah memang yang pertama adalah di market itu tuh biasanya gajinya berapa untuk role yang sedang teman-teman apply. Jadi bisa jadi teman-teman melihat nih, yang pertama dari industrinya, jelas industrinya apa, terus yang kedua adalah role-nya apa aja, terus yang ketiga itu baru kayak di tahun pekerjaan. Jadi nanti di tahun pengalaman pekerjaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bakalan beda range-nya. Jadi pastikan teman-teman melihat itu tuh kalau di report yang teman-teman lihat itu tuh berapa sih, kalau 1 tahun itu gajinya berapa, kalau 2 tahun gajinya berapa, kalau 3 tahun gajinya berapa, dan sebagainya. Dari situ teman-teman bakalan dapat angka, biasanya bentuknya range. Nah, itulah yang itu mungkin yang bisa teman-teman masukkan ketika teman-teman pengen apply sebuah role untuk pekerjaan pertama teman-teman. Oke, kalau misalnya kita udah tahu nih, udah menganalisis kira-kira saya ekspektasinya segini. Nah, kalau udah melamar dan udah di tahap nego gaji, itu ada tips-tipsnya gak untuk para fresh graduate? Karena kan kadang suka bingung ya, kalau HRD ajak nego gaji untuk para fresh graduate. Kayak gimana sih, ada tipsnya gak, Mas? Oke, emang aku bisa bilang emang untuk seorang fresh graduate nego gaji itu memang ada di posisi yang kurang menguntungkan ya, karena bisa dibilang bukan di posisi yang apa istilahnya yang punya leverage gitu, karena kita kan memang belum ada pengalaman kerja gitu. Tapi yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman cek di report-report kayak gitu, terus kemudian cek rata-rata gajinya itu berapa untuk role yang teman-teman apply. Nah, itulah yang bakal jadi pegangan teman-teman. Jadi mungkin aku nggak rekomend sih teman-teman meminta lebih dari rata-rata data yang teman-teman punya. Gitu ya. Tapi yang jelas data tersebut tuh bisa jadi pegangan teman-teman agar teman-teman tuh nggak di lowball. Lowball itu adalah ketika teman-teman itu digaji tapi jauh dari gaji market di industri tersebut. Kayak gitu. Oke, jadi tipsnya baca-baca lagi ya analisis yang memang sudah akurat, lalu kenal juga potensi dan skill diri kita tuh se-worth it apa sih untuk digaji oleh perusahaan ya, Mas ya? Ya, benar sekali Mbak Melis. Oke, terima kasih Mas Adam untuk insight-nya bersama kami di kompas.com. Sehat dan sukses selalu, Mas. Ya, sama-sama. Thank you juga udah diundang di sini Mbak Melis. Untuk tipe pekerjaan dengan gajian cukup tinggi, bagi para fresh graduate dan entry level antara lain, ahli pertambangan, ahli perminyakan dan gas, tenaga teknologi informasi, ahli konstruksi, dan pilot. Mengutip kalimat Adam selaku karir konten kreator, salah satu hal yang diperhatikan agar bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi adalah memiliki skill atau keahlian khusus. Hal itu dikarenakan rata-rata profesi yang memiliki gaji cukup tinggi untuk fresh graduate dan entry level melakukan pekerjaan yang tidak semua orang bisa lakukan. Bagi sahabat kompas.com yang merupakan lulusan non-pertambangan, non-pilot, dan sebagainya, Anda bisa mengembangkan skill lainnya seperti bahasa asing, teknologi informasi, konten kreator, belajar investasi, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut bisa sahabat kompas.com pelajari lewat seminar, kursus, atau belajar autodidak melalui internet. Itu dia gambarannya bagi Anda para fresh graduate dan juga entry level dalam mencari peluang gaji karyawan saat melamar pekerjaan. Dan untuk update berita lainnya, terus saksikan YouTube kompas.com, jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda bisa menonton konten-konten akurat terpercaya dari kompas.com lainnya. Dari Jakarta, Melis Moren, Novan Astono melaporkan untuk Anda. Kompas.com, jernih melihat dunia.